Abah Shalom, Selamat Shalom. pagi Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari Sabat itu Tuhan akan datang untuk memberkati ciptaannya. Itulah perintah Tuhan. Siapa saja yang menguduskan Sabatnya, cintai akan Tauratnya, maka orang itu akan mendapat berkat kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera. Ini kembali lagi kita buka isi kitab suci, ambil dari Ulangan 5 ayatnya 1 sampai ke 6. Karena ini isinya kedua loh batu. Loh batu pertama itu yang vertikal, dan loh batu kedua adalah horizontal. Jadi kita sampai ke 6 saja kita baca kitab suci ini. Saudara juga pernah baca selengkapnya ini. Ini kan kutipan daripada Keluaran 20. Ada lagi ini kita baca Ulangan 5 ayatnya 1 sampai ke 6. Silakan dibaca. Mose memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Yahweh Tuhan kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita Yahweh mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Yahweh telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Yahweh dan kamu untuk memberitahukan firman Yahweh kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik gunung. Dan ia berfirman, Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan." Hari ini kita sudah mendengar tadi Ulangan 5 1 sampai ke 6. Kalau ayatnya 1 sangat jelas, itu Mose memanggil seluruh orang Israel berkumpul, berkata kepada mereka, "Dengarlah hai Israel, ketetapan dan peraturan hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukan dengan setia." Mempelajarinya. Saya sudah 22 tahun. 22 tahun ini saya baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, sudah ke 159 kali. Jadi nanti minggu depan saya sudah masuk lagi 160 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu saya teliti bertahun-tahun isi kitab suci ini. Khotbah saya kemarin itu bagaimana orang Israel itu memperkosa hukumnya Tuhan atau kitab Taurat itu. Makanya saya mengatakan kalau orang Israel memperkosanya, terus bagaimana orang asing ini? Kalau saya mengatakan itu orang asing ini menjungkir balikan. Karena sangat jelas kalau kita baca ayat pertama tadi itu, supaya mempelajarinya dan melakukan. Siapa saja, dari bangsa mana saja. Kalau kita perhatikan 6 ayat ini, ayat yang ke-6, kenapa saya mengatakan ini bangsa asing ini, khususnya Kristen ini, menjungkir balikan, membohongin orang yang sekian miliaran di dunia ini. Kalau kita baca kitab suci ini, saudara ya, buku setebal itu dari Kejadian sampai Wahyu,
Yang kita baca hari ini itu intinya, jantungnya. Makanya siapa saja yang mengutak-ngutak itu, kedua loh batu ini, itu sudah batal, saudara. Kenapa saya mengatakan ini? Ya, khususnya namanya orang Kristen ini menjungkir balikan, mereka juga memutar balikan. Ini sangat jelas tuh yang kita baca ini. Yang saya baca ini kan cetakan Lembaga Kitab Indonesia, saudara. Ya, yang saya baca ini kan cetakan Lembaga Kitab Indonesia. Ya. Kenapa saya hanya baca sampai ke 6? Coba diulang namanya ayat 6. Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. Akulah. Tulisan asli pasti begini. Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Tapi bangsa asing ini dijungkir balikan, dibolak-balik. Kalau Anda perhatikan tulisan Lembaga Kitab Indonesia ini dibalik. Tuhan itu jadi nama pribadi, Allah itu jadi gelar. Inilah adalah perbuatan-perbuatan Kristen juga orang asing ini dijungkir balikan. Coba. Kata Tuhan itu ditulis oleh ahli-ahli bahasa. Jadi ahli-ahli bahasa loh, bukan ahli teologi loh ya. Kalau ahli bahasa, Tuhan itu diartikan yang kita yakin dipuja sebagai yang maha kuasa. Ya. Ini ahli-ahli bahasa. Jadi kalau Tuhan itu nama gelas. Ahli bahasa juga tulis kalau Allah itu bukan namanya gelar tapi nama asli Allah. Jadi yang disembah namanya orang Muslim ini bernama Allah, Tuhan Allah. Ya. Terus siapa yang kita mau ikuti ini? Ini kita ikuti tulisannya namanya tadi ahli bahasa bahwa Tuhan itu artinya nama gelar. Kalau kita diartikan Tuhan itu yang kita yakin kita puja sebagai yang maha kuasa, saudara. Ya. Ahli bahasa itu tulis sangat jelas di dalam kalau Allah itu bukan gelar. Ya, misalnya kita panggil namanya Presiden Jokowi. Presiden itu bukan nama aslinya, nama gelarnya. Atau kita panggil dia namanya Pak Jokowi, Bapak Jokowi. Jokowi ini namanya mau sampai kemanapun ke seluruh dunia, seluruh langit tidak bisa. Kalau dia ucapkan nanti agak seleo, itu lain urusannya. Tapi harus tulisannya namanya Joko Widodo. Pasti. Tapi kalau orang asing ini, khususnya Kristen ini jungkir balik. Nama gelar mereka putar balikan menjadi nama asli. Nama aslinya, nama asli gelar, saudara. Ya. Ini sangat tidak sangat salah. Sudah salah tadi ambil copot namanya nama sembahannya bangsa lain, sudah salah diputar. Coba kalau kita lihat sekarang ini kan miris loh, saudara. Doktor-doktor Indonesia ini, doktor-doktor namanya teologi ini, begitu pongaknya, begitu sombongnya mereka ini, bahwa Allah itu adalah milik kami. Jadi sebelum namanya Islam itu ada, sudah kata Allah. Itu perkataan oleh doktor-doktor Kristen ini, saudara. Inilah yang jadi masalah dan sampai saat ini luar biasa masalah. Itulah perbuatan bangsa asing ini. Ya, yang mereka nipu ini sekian miliaran orang, akhirnya banyak yang mati kok. Kalau kita baca ini tadi Ulangan 5, ini kan kutipan dari namanya Keluaran 20, saudara. Ya, coba saudara.
Jadi yang kita baca ini, ya, Ulangan 5 ini, itu isi daripada kedua loh batu. Loh batu pertama itu adalah 4A. Loh batu kedua itu A6, saudara. Ya. Di sini juga sangat jelas di sini. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan itu artinya ya harus kita lakukan. Harus namanya sesuai yang tertulis gitu. Inilah yang diputar balik sampai sekarang ini. Makanya kalau ditanya, khususnya orang Kristen ini, jangankan namanya jemaat biasa deh, tanya saja namanya si dokter-dokter itu. Pasti sulit sekali mereka menjawab. Kenapa diputar seperti itu? Ya? Makanya saya pernah baca di YouTube beberapa hari yang lalu itu, saya lihat seorang dokter yang cukup terkenal. Tanya sama dia, kenapa ini asli dari mana kata pendetanya, dia susah menjawab. Tanya lagi, Tuhanmu sebenarnya berapa? Dia bingung juga menjawab. Coba saudara, ya. Kalau di mimbar mereka ini, wah, karena memang tidak ada hambatan, saudara. Mereka bawa koak-koak dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ajarkan orang yang tidak benar. Apa yang dijungkir balikan ini, saudara, ini sangat fatal. Akulah Yahweh Elohim yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Ini benar-benar ditekankan dalam isi kitab suci ini supaya nama Yahweh ini tidak boleh hilang. Karena nama Yahweh ini ditukik, namanya loh batu pertama, saudara. Ditukik. Makanya kalau kamu baca sekarang namanya King James restorasi. King James restorasi sekarang dia sudah sadar kesalahannya yang sudah ribuan tahun, ya. Sekarang mereka kembalikan. Mereka kembalikan yang nama Yahweh, saudara. Ya, sadar loh King James ini. Ya. Tapi kalau Kristen di Indonesia ini, saudara, bukan makin sadar, makin menjadi-jadi, saudara. Kejahatan mereka makin menjadi-jadi. Ya. Saya mengatakan ini, kalau ada yang menantang sama saya, silakan dia nantang, dia bawa itu kitab yang sama. Mau siapapun engkau, saya tidak pernah takut. Ya. Saya tidak pernah takut. Kalau engkau tidak saling Taurat ini, tidak seakan ngomongin Kristen itu, saya tidak pernah ngomong. Ya. Makanya berulang-ulang kali saya tidak bisa ngomong namanya orang-orang Muslim, Buddha, Hindu, karena memang beda. Gak ada sambungan-nyambungnya. Kenapa saya sering mengangkat Kristen ini? Saya anggap ini ada suatu kejahatan. Ya. Kenapa ini yang ditukik dalam loh batu pertama lagi ini, akhirnya nama ini dihilangkan. Yang paling fatal lagi ini, nama ini dihujat. Termasuk juga sahabatnya ini dihilangkan. Dibohongin orang, disuruh namanya ibadah minggu, saudara. Kalau ditanya dasarnya apa, dalilnya apa, mereka tidak bisa menjawab. Coba saudara, Sabat itu batu pertama atau batu kedua? Halo, jemaat. Sabat itu batu pertama, saudara, ditukik. Termasuk nama Yahweh ditukik loh, saudara. Ini adalah kejahatan manusia ini yang luar biasa. Makanya kalau ada sekarang orang-orang yang mengaku bahwa sekarang ini ada perbaikan, itu omong kosong, karena dia tidak pernah membaca kitab suci. Kalau dia baca kitab suci, dia pasti akan tinggalkan tempatnya semua. Dia akan tinggalkan. Dia tidak akan pernah mau. Disuruh namanya minggu, dia tidak pernah akan mau. Sampai mati pun dia tidak akan mau. Karena ini fatal loh, saudara.
Nama Yahweh dihilangkan, ini bukan masalah perkara kecil, ini perkara besar. Ini adalah suatu kejahatan, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan ini kalau orang Kristen ini diputar balik. Coba kalau misalnya sekarang, kalau Allah itu diletakkan tadi, akulah Allah, ya, Tuhanmu yang membawa engkau dari itu masih mendingan. Tapi mereka di sini diputar balik. Akhirnya kata Tuhan ini ditulis huruf Tuhan huruf besar semua. Saudara. Ya, pernah dulu saya menanya saudara. Ya, seorang terkenal juga lah. Ya, saya pernah nanya itu. Sampai dia nggak bisa jawab saudara. Ya. Waktu saya tanya kenapa itu Tuhan huruf besar semua, terus kenapa hanya T-nya saja, kenapa hanya terus T kecil lagi, kenapa itu ada Allah huruf besar semua, hanya A-nya saja, terus A kecil apa tuh? Dia bingung saudara. Akhirnya dia bingung, banyak orang yang bingung saudara. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu tidak merendahkan hatinya. Kalau merendahkan hati, baca kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu, itu tempat rumah ibadah banyak yang kosong. Yakin betul-betul mereka tidak akan pernah mau. Ya, coba kan, hanya persoalan-persoalan yang di mimbar ini susah memang kita tandingi. Kenapa kita nggak bisa tandingi? Karena mereka memperlengkapi diri dengan titel-titel tadi itu, sehingga pada waktu mereka khotbah ini sudah kan nggak ada lagi yang coba-coba yang tanya sama mereka pada waktu khotbah. Coba kalau langsung diskusi atau kita debat itu, satu-satu, itu belum tentu loh saudara, ya, pasti kebongkar. Ini adalah perbuatan-perbuatan jahat. Coba. Kalau kita baca selanjutnya lagi kan, kalau kita baca kan, makanya dipesankan namanya orang-orang Israel ini, ya, bangsa Israel ini, kalau seumpamanya nanti engkau angkat namanya seorang raja, makanya engkau salin namanya Taurat itu supaya ada di sampingnya, supaya dia membaca dan mempelajari. Gitu. Ada persoalan sekarang kalau kita ngomong itu mereka tutup telinga, kok kita repot-repot banget sih baca kitab suci. Kan tahu juga yang mengajar kita ini kan bukan orang biasa. Ini adalah dokter-dokter yang sekolah mereka sudah bertahun-tahun, sia-sia dong dia sekolah. Dia tidak pernah membaca kitab suci di dalam, ya. Bahwa pada waktu namanya Yahweh ada di bumi ini menjadi seorang anak manusia, dia tidak membaca. Yang dia kecam itu adalah namanya ahli-ahli Taurat itu. Itu adalah profesor-profesor itu. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Mereka tidak baca itu. Dan sekalipun mereka baca itu, nggak masuk. Nggak masuk saudara. Jadi mereka ini kalau sekarang mereka masuk surga, itu harus namanya STH, MTH, doktor saudara. Ingat baik-baik di dalam kitab suci. Ya, dia tidak butuh itu. Dia hanya butuh itu, harus ikuti yang tertulis, ya. Makanya seorang raja, seorang pemimpin itu harus ada namanya kitab suci di sampingnya, supaya ini selama dia hidup di bumi ini, dia harus membaca, mempelajari. Coba baca, saudara ya, Ulangan 17 ayatnya 18-20 yang kencang. Agak cepat, nah. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Supaya jangan dia tinggi hati ini, orang yang baca kitab suci dia tidak akan tinggi hati. Sekarang berapa orang, miliaran orang ini yang tinggi hati, yang sombong. Lu bisa bayangkan saja sekarang ini terang-terangan mereka bawa Taurat itu tidak berlaku lagi. Ini kejahatannya saudara.
Makanya khotbah saya kemarin itu kan saya detil. Ya. Zaman namanya nelayan-nelayan itu tidak pernah ada ajarannya supaya bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Tidak pernah diketemukan. Rasul Saul itu tidak pernah dia bikin ibadah baru. Tidak pernah. Dia lakukan apa yang diperintahkan Taurat. Mereka sana kemari itu supaya mereka kembali kepada namanya Taurat, kepada hukum Tuhan. Itu ajaran mereka. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Karena sudah saya 159 kali saya baca kitab suci ini. Ya. Kalau ada ahli-ahli nanti, ya, bawa kitab yang sama. Kita buka, kita buktikan bahwa memang nelayan itu termasuk namanya Rasul Saul ini tidak pernah namanya mengajarkan lain kecuali namanya apa? Taurat. Gak ada ajaran lain. Ya. Kalau engkau nanti seorang raja, maka engkau salin itu yang ada yang dipegang orang Lewi itu supaya dia baca selama supaya belajar takut akan Tuhan, supaya ini dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu ajaran tuh. Beda sekarang saudara. Luar biasa, saya bilang luar biasa, zaman ini makin jahat manusia. Coba. Berapa orang yang respon saya kalau saya khotbah ini? Ya. Saya sering lihat ada tulisan-tulisan namanya Pak Dr. Tobing, Sadar Tobing itu. Itu beliau itu dia tulis di Facebook banyak sekali loh saudara. Tapi kalau yang respon itu nggak ada, paling-paling aku. Ya, kasih like. Ya. Coba. Saya dengan Dr. Tadras Tobing itu, ya, mungkin tidak sama 100%. Ya. Tapi apa yang ditulis itu benar saudara. Itu sudah sekian lama itu Bapak itu menulis kan gitu, ya, berulang-ulang. Dia ulang itu juga sebenarnya yang dia ulang-ulang. Ya. Setuju nggak itu? Oh, saya sangat setuju saudara. Nanti orang dia mau respon atau tidak respon, yang penting itu dia sampaikan. Makanya saya mengatakan ini, kalau saya khotbah ini kan ada pasangan, ada ayatnya. Tinggal nanti lu mau respon nggak? Lu mau catat nggak? Lu mau baca ulang nggak? Kalau engkau merespon itu tandanya orang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Makanya saya berulang-ulang, tandanya orang ini dituntun oleh Roh Kudus, ya, tandanya pasti kelihatan. Pasti dia suka sekali baca kitab suci. Itu tandanya bahwa orang ini benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Dari pembacaan namanya kitab suci itu, makanya ada iman. Iman itu apa? Sungguh-sungguh percaya. Itu tandanya. Tapi kalau dia mengaku-ngaku bahwa saya ini dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, terus dia menolak namanya kitab suci ini, termasuk dia hilangkan nama ini, itu sih bukan Roh Kudus, itu namanya Roh Kudus. Kelihatan, pasti kelihatan sekali orang ini dituntun Roh Kudus atau tidak. Dan dia kalau dia tuntun Roh Kudus, maka dia orang ini akan konsisten. Yakin itu konsisten. Ya. Itu orang yang membaca. Kan sangat jelas tadi kalau engkau angkat pemimpin atau rajamu, salin itu supaya ada sampingnya. Selama dia hidup itu supaya dia baca. Itu kan perintah Tuhan. Ya. Tapi kalau kau abaikan namanya tertulis di dalam, ada hukuman enggak? Ya. Kalau kau tidak ikuti yang sesuai tertulis itu, ada hukumnya. Kalau engkau baca di sana Ulangan 28 58 sampai 61 yang kencang-kencang baca. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu,
sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Coba kalau kita renungkan ini, saudara, memang terjadi sampai saat ini. Bukan hanya penyakit, bencana, malapetaka dan lain sebagainya akibat. Halo, mereka mengganti nama Tuhan, mengganti nama-nama orang. Ini perbuatan-perbuatan Kristen, saudara. Coba, bukan hanya mereka, ya, berulang-ulang saya katakan ini, bukan nama Tuhan saja yang mereka ganti, sampai nama orang mereka ganti. Coba, ini adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang mereka ini. Akhirnya banyak orang yang mati konyol, saudara. Tidak. Yang paling miris lagi tadi, kalau sudah kena karena penyakit segala macam, malah mereka datang pungut lagi. Mereka mungus sana, mungus sini, saudara. Coba itu, saudara. Itu ajaran dari mana? Tidak pernah ada ajaran dalam kitab suci ini. Ya? Makanya saya mengatakan ini loh batu pertama mereka hancurkan. Coba, saudara. Ini kan bukan perkara kecil, ini perkara besar. Ya. Kamu tidak hidup, tidak sesuai nama tertulis, aku akan timpakan pukulan-pukulan. Penyakit yang susah disembuhkan sampai mati. Banyak orang yang mati konyol di bumi ini. Ini karena ulah-ulah namanya pemimpin-pemimpin ini yang di mimbar ini. Sudah dari generasi ke generasi kejahatan ini makin bertambah dan makin bertambah. Coba kalau lihat sekarang ini kan, banyak sekali juga titel-titel yang bodong itu. Supaya mereka ada percaya dirinya mereka itu kan, karena mereka sebelum dia jadi pendeta kan memang dia sudah pintar-pintar ngomong. Ya, orang penipu itu jangan mengatakan itu penipu tidak bisa ngomong. Penipu itu justru dia pintar, saudara. Akhir mulai dari situ mereka beli namanya apa, ijazah-ijazah palsu itu. Coba, dokter-dokter palsu banyak sekali sekarang. Jadi kejahatannya manusia ini makin menjadi-jadi, saudara. Coba, saudara. Ya, akhir mereka bungkam orang. Ya, apalagi jemaatnya ini. Ya dia sendiri juga tidak pernah baca kitab suci, apalagi jemaatnya. Coba, saudara, kalau sudah begini kok selamat? Padahal di sana ada ancamannya juga. Aku datang kok di sini bukan meniadakan Taurat kok. Apakah tidak dibaca orang itu? Tidak dibaca oleh dokter-dokter ini? Kok mereka tetap melawan gitu? Ya. Ini kan sangat jelas yang kita baca hari ini, supaya kamu mempelajari, saudara. Ya. Kalau kamu tidak hidup sesuai tertulis itu, aku kasih pukulan-pukulan yang berat. Ya. Makanya engkau baca namanya Ulangan 28. Ini Ulangan 28. Ini kan kutipan dari Imamat 26, saudara. Ya. Imamat 26 di sana kan ada namanya berkat dan kutu. Ditulis lagi namanya ulangan ini. Jadi diwanti-wanti. Jadi ulangan ini sangat-sangat baik, saudara. Ya. Makanya kalau saya baca ulangan itu sekali baca, tidak berhari-hari, supaya tahu itu apa sih yang dilakukan oleh orang Israel ini terhadap Tuhan, kan begitu. Ya. Makanya sebelum dia mati namanya Mose ini kan diwanti-wanti sama mereka ini. Ingat baik-baik loh, jangan sampai nama Yahweh kamu lupakan. Ya. Makanya pada waktu namanya naik ke gunung itu, selama 40 hari di atas itu, sebelum dia kasih nama loh batu ini, makanya diperingatkan dulu. Kau kasih tahu ya, supaya Sabat itu piara lu. Ya. Kalau sampai ada yang melanggar Sabat itu, saya hukum mati. Ini sebelum dia serahkan nih loh batu loh, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan itu, yang paling banyak yang diulang-ulang adalah Sabatnya. Coba, itu yang mau dihilangkan sekarang, saudara. Mereka pakai minggu. Coba kan? Coba kok kami itu minggu pun kami diberkati. Karena otaknya mereka tuh berkat itu diputar balik. Halo, berkat kekayaan atau bukan? Yang otak-otaknya Pak Pendetanya itu, kita diberkati. Kan kita diberkati Tuhan. Saya dapat uang, saya beli mobil, rumah baru. Ini kan konyol-konyol yang begini ini. Nah, ini yang tidak pernah baca kitab suci. Dia sibuk dengan kitab Bapak gerejanya. Bapak gerejanya kan sudah tahu di sana itu.
ngajari supaya kamu ibadah minggu, buang namanya Sabat. Ya. Kamu harus merayakan namanya Natal, kamu buang saja itu pondok gaun. Coba bayangkan kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Mau hidup? Mau ikutin penipu-penipu itu? Ya. Coba saudara. Ya. Kalau mengatakan lagi pada waktu ada ancaman-ancaman begitu, terus dia mengatakan, oh kamu tetap selamat. Coba kau baca mana? Ulangan 29 ayat 19-21 yang kencang. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya. Pada waktu itu segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolom langit. Luar biasa, ini ancaman bukan ancaman ancaman ringan atau berat itu? Ini sangat berat sekali saudara. Ya. Makanya siapapun yang kau pendengar ini, kau abaikan ini, saya mau kasih tahu, itu dia tidak pernah akan menganulir Tuhan itu tadi. Ya, ulangan 29 itu saudara. Ya. Pada waktu dia mendengar tadi ini, kalau tidak sesuai ini, aku timpakan malapetaka. Ya. Tetap saja dia melawan, aku tetap selamat hidup. Ingat baik-baik, Tauratnya Tuhan itu, hukum-hukumnya Tuhan tidak pernah ada satu kata pun yang mengatakan bahwa suatu saat nanti buang saja namanya. Kalau kita baca tadi ayat 6 itu, akulah Yahweh yang membawa engkau dari Misraim. Dia tidak mengatakan begini, kamilah yang membawa kamu dari Misraim. Tidak kata kami. Jadi Tuhanmu hanya satu. Yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya satu. Ya. Itulah yang dipelintir sana, dipelintir sini. Akhirnya apa? Kristen itu punya apanya? Tuhannya 3. Kalau ditanya, ya, dia mengawur aja saudara. Ya. Oh itu hakikat Tuhan. Ya. 3 pribadi, 1 hakikat. Dia tahu nggak kata hakikat itu? Saya yakin yang di mimbar nggak tahu itu apa hakikat itu. Ya, 3 pribadi. Ini kan konyol-konyol ini. Ya. Terus ada lagi nanti Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Itu kan konyol-konyol ini yang orang-orang bodoh-bodoh. Ya. Tuhan itu menjadi anak manusia, betul. Makanya kita baca loh lengkap. Bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Dia datang di bumi ini menjadi seorang anak manusia. Dia tidak ujuk-ujuk. Dia tidak ujuk-ujuk loh saudara ya. Ya. Seperti saya ini pembaca, saya tahu bahwa Yahweh lah Tuhan. Dialah yang jadi manusia. Gak ada lagi nanti ada Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak. Gak ada, itu omong kosong, tidak benar itu. Ya. Yang benar itu Tuhan Yahweh itu menjadi anak manusia. Manusia saudara. Menjadi manusia. Makanya khotbah-khotbah saya yang lalu, apakah pernah gak Yahweh itu memperlihatkan wujudnya? Sangat jelas ada tulisannya. Kok harus menjadi anak, memang harus menjadi anak manusia. Kalau dia tidak anak manusia, dia datang bulat-bulat dari atas, maka nggak ada yang hidup, mati semua. Karena dia mulia sekali. Makanya Filipi sana kan mengatakan, ya, dia meninggalkan kemuliaannya mengambil rupa manusia. Manusia kan sangat jelas itu. Kenapa diputar sana, putar sini? Itulah pengajar-pengajar sesat ini. Luar biasa sesatnya. Coba saudara, ya, mendengar dia ancamannya, terus dia mengatakan aku tetap hidup. Ya, gua tetap ada saya Minggu, gua tetap ada Natal. Saya mau beritahu pada pendengar ya, jemaat maupun pendengar siapapun engkau, ya, lo ingat baik-baik, Tuhan itu dia tidak pernah ikutin kemauan manusia. Ya, dia tidak mau.
Ya. Dan tidak pernah ada jadi penasehatnya di atas itu, tidak ada. Ya. Mau malaikat segala macam atau tunduk aja. Ya. Gak ada saudara yang sosokan menasehati Tuhan. Kalau sekarang itu kebalik saudara. Orang asing ini kan luar biasa jahatnya. Ya. Kok sepertinya mereka lebih pintar dari Tuhan gitu loh. Sampai kedua oleh batu ini dihancurkan. Coba saudara, kalau sudah seperti ini lu masuk surga, baca kitab suci. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tandanya orang mengasihi Tuhan harus lakukan perintah sesuai namanya tertutup. Itu mengasihi Tuhan. Kalau kau minggu, kau bikin ibadah baru, itu bukan mengasihi Tuhan, itu menantang namanya Tuhan. Ya? Coba saudara. Ya? Kan sangat jelas. Ya? Kalau kita baca lagi, ya, ini kan ajarannya memang tidak terputus. Kalau engkau baca, ini soal mengajar ini kan saya ambil ujungnya juga. Baca namanya Esra 7 ayat 10. Yang kencang. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Yahweh dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini dari mana Esra ini kemana ini? Halo? Dari mana ini? Dari Babel. Dari Babel itu disuruh namanya Raja Artasasta. Ini terakhir saudara-saudara. Bukan namanya Zekaria, bukan Maliaki. Ini surat terakhir ini saudara. Disuruhlah namanya ahli Taurat ini, Esra ini, supaya menyelidiki sana itu kitab-kitabnya Tuhan itu, supaya mengajarkan kepada orang Israel, supaya mereka kembali kepada namanya Taurat. Jadi habis Esra ini dengan Nehemia ini sejaman. Kelihatan sekali kejahatan-kejahatan orang Israel ini. Kalau engkau baca kedua orang ini, Esra maupun Nehemia, inilah yang terjadi sampai saat ini, dosa-dosa ini. Apakah zaman Esra itu ada perbaikan? Ya ada perbaikan. Kalau kau baca namanya Esra 9 di sana, bagaimana mereka mengaku kesalahan karena mereka meninggalkan Taurat, maupun juga namanya Nehemia 9. Gitu? Nehemia bila benar-benar mereka menangis itu bahwa benar-benar kami salah selama ini. Ya? Kami salah dari raja kami, imam kami, nabi-nabi kami. Mereka melakukan kejahatan saudara. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca lagi Nehemia 13 di sana, mereka bikin dosa lagi. Nah itulah yang terjadi sampai saat ini saudara. Ya, sehingga orang Israel ini kan bukan makin benar, makin menjadi-jadi. Coba, makanya di Israel sekarang ini kan banyak sekali masyarakat-masyarakatnya. Ya, coba. Termasuk juga Kristen ini kan banyak sekali ini. Coba ini di dunia ini saudara. Ada yang melakukan sabat, ada lamuan minggu, ya. Tapi ada juga yang mulai sadar, ya. Tapi sadarnya mereka itu tidak 100%. Coba saudara, kalau sudah seperti ini saudara, itu ada ancaman, ya. Makanya kalau engkau mundur di tadi, sesudah kita baca namanya Ulangan 58, coba kamu mundur di belakang itu, ya. Ulangan 17 ayatnya 2-7 yang keras. Ulangan 17 ayatnya 2-7. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya atau pada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati.
Coba saudara, siapapun dia, mau perempuan mau laki yang melangkahi ini, hukum mati. Coba berapa orang sekarang, makanya saya mengatakan ini, orang asing bukan melangkah lagi, melangkahi, menjungkir balikan. Terang-terangan menantang saudara. Tulisannya digalang, mulutnya di mimbar bertentangan. Coba saudara kalau ditanya, oh benar tidak ada tulisannya tapi ada ajarannya. Yang saya tangkap itu, oh ajaran dari Bapak gereja saya ada. Ya, coba akhirnya yang Bapak gerejanya yang dia gadang-gadang saudara. Kalau sudah seperti ini mau selamat, ya jangan kalau ini orang asing, ya budak-budak itu saudara, ini anaknya, kekasihnya, biji matanya dia hajar Bapak belur. Kasih itu lagi. Yang jelas-jelas itu lebih parah dari orang Israel ini saudara. Ya? Coba, ada yang mau berani gak di mimbar begini? Gak ada saudara. Ya? Coba, bagaimana dia mau berani begini kan? Kalau namanya apanya isi perutnya kan dari situ. Ya? Dia bongkar ini, oh pasti dia pecat nanti. Dipecat. Kalau sudah dipecat mau kerja apa? Kerja sekolah kagak bisa, apa kagak bisa? Lu hanya bisa mau bohong-bohong dari mimbar coba. Akhirnya apa saudara? Banyak orang mati konyol. Ya? Coba saudara. Ya? Itu Esta loh. Suruh. Kembali. Ya? Ingat baik-baik siapa saja yang melangkahi ya, Taurat ini. Ya? Yang menyepelekan ini akan dia hajar saudara. Ya? Makanya kalau kau baca lagi sana kan Amsal 13. Coba Amsal 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa saja yang meremehkan firman itu akan tahu nanti akibatnya. Akibatnya bukan sekarang saudara. Tunggu waktu. Pada waktu dia datang kedua kalinya. Di situ betul-betul akan dia tuntut nanti siapa saja yang coba-coba ini yang mengutak-utak Tauratnya ini. Yang dia katakan tadi aku datang di bumi ini bukan menyediakan Taurat. 1 titik 1 koma. Ingat baik-baik loh ya. Ini 1 titik meninggal langit dan bumi. Ya. Apalagi kalau berkalimat-kalimat saudara akan tanggung sendiri. Jelas-jelas tanggung sendiri. Coba saudara itu bukan ancaman ringan loh saudara. Ya, ancaman berat. Ya. Zaman Yesua sendiri pun dipesan Tuhan itu supaya dia tetap namanya mengikuti Taurat. Coba baca Yesua. Yesua Benun 1 ayatnya 7 sampai ke 9 yang kencang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Mose. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini namanya Yesus pemimpin saudara, memimpin jutaan orang. Dia mengatakan renungkan firman siang dan malam supaya engkau tahu, supaya engkau beruntung. Coba saudara, apakah sekarang ada orang-orang yang mau baca kitab suci itu? Pak pendetanya aja pun dia nggak pernah baca, apalagi yang jemaat itu. Akhirnya mereka nganga saja, waduh sedih lihatnya itu sedih. Coba kalau mereka minggu itu saya hanya lihat miris gitu loh. Kasihan benar mereka itu coba. Ya. Coba yang mengajari itu siapa? Ya. Ini yang penting loh saudara. Paling itu kan sebelum namanya ya apanya Mose ini mati saudara, pesan kepada anak sayangannya ini namanya Yesua Benun ini jangan sampai menyimpang. Akhirnya Tuhan sendiri juga mengajari lagi supaya engkau tidak menyimpang dari Taurat hukum Tuhan. Harus sesuai hidup. Gitu, ya. Makanya sebelum namanya Yesua meninggal juga pesan juga kepada orang Israel supaya tidak boleh supaya tidak melangkahi namanya Taurat. Coba kau baca namanya
Yosua bin Nun 23 ayat 16 yang kencang. Supaya itu pendengar sadar, gitu. Kalau ada yang mendengar ini, dia mencatat, dia selamat, saudara. Tapi kalau dia tutup telinganya, tutup hatinya, nah itu tadi ada waktunya nanti Tuhan datang akan menuntut manusia ini yang sudah jahat ini. Coba baca tadi. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikan. Kamu melangkahi ini, terus kamu adopsi nama Tuhan lain dan lain sebagainya, kamu mati. Makanya saya mengatakan ini. Coba ini kan mereka adopsi lagi nama sembahan lain, malah diputar balik. Coba nama jadi gelar jadi nama, ini gimana sih, konyol sekali. Ya kan? Berulang-ulang kali pun sampai namanya Perdana Menteri Malaysia sendiri pun menegur juga loh, saudara. Mereka tetap lawan. Makanya kelihatan sekali kejahatan Kristen ini, saudara, luar biasa itu, coba. Ya? Mereka adopsi dari mana-mana nama ini kan, ya kan? Seperti pendeta itu kan dari Buddha, itu dari Hindu. Coba. Kalau namanya nama Israel kan mereka alergi. Apa salahnya di situ pakai Elohim kan? Karena Tuhan juga pun itu kok pakai alat kan, bukan dari Indonesia, itu kan dari Arab. Coba saudara, kalau sudah seperti ini mau hidup, ya, yang nyata-nyata ini yang kita baca tadi ini, yang kita dengar tadi, ya, Yosua bin Nun itu orang benar nggak? Benar. Luar biasa benarnya. Tidak ada tanding, tidak ada duanya. Taruhlah. Gak ada tanding, gak ada duanya, saudara. Toko ini luar biasa, tidak ada cacat sedikit pun. Tidak pernah terdeteksi namanya Yosua bin Nun cacat, saudara. Ya. Dari mudanya itu abdinya Mose sampai dia mati. Saya pelajari namanya Yosua bin Nun ini dengan Kaleb ini, saudara, ya. Kaleb bin Yefune ini tidak ada cacatnya. Ya. Mereka tidak macam-macam, mereka, saudara. Mereka patuh betul-betul, saudara. Akhirnya mereka masuk di tanah Kanaan, saudara. Jutaan orang mati di padang pasir, hanya 2 orang aja masih, termasuk juga Mose dengan Aharon ini. Mati. Kenapa mereka mati? Karena teledor kata-katanya. Itu masalah sepele, nggak masuk loh, saudara. Nggak masuk tanah perjanjian, saudara. Apalagi yang fatal-fatal begini. Lu mau ikuti yang begini-begini? Pembohong-pembohong ini, ya. Mau kembali lagi nanti besok nanti, kok kumpul-kumpulan mereka, kok masuk di rumah ibadahnya. Wah, kalau seperti itu sudah ada juga hukum di dalam, akan disiapkan juga itu, saudara. Ya, itu tidak ada pengampunan lagi, itu dosa kekal. Ya. Seperti jemaat ini yang sudah saya ajar bertahun-tahun ini, berbulan-bulan ini, tiba-tiba lagi kok kembali lagi besok itu, ya, kok ikuti mereka yang miliaran orang ini, itu tidak ada pengampunan lagi, itu dosa kekal. Ada firman-Nya. Ya. Makanya saya mengatakan ini, saya ngomong di sini, ya, bukan seperti yang di luar sana. Saya selidiki kitab suci 22 tahun. Ya. Coba saudara, kau pernah dengar nggak gitu bahwa Yahweh lah jadi manusia, tidak ada lain, nggak ada, itu tidak pernah dengar. Coba saudara, ya. Kan sangat jelas tadi itu. Ya. Pesan sama mereka, jangan sampai kamu melangkahi. Kalau sampai kamu melangkahi, mati. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita baca selanjutnya di hakim-hakim sana, itu ada suatu kejahatan. Kejahatan yang dilakukan hakim-hakim itu, kalau engkau baca namanya Hakim-Hakim 3 ayatnya 7, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Orang Israel melakukan kejahatan Di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyera.
mereka melupakan namanya Yahweh itu, akhirnya mereka Baal ke Asep. Itulah yang sampai saat ini yang terjadi, saudara. Ya, coba apa yang dilakukan oleh Kristen ini? Ini dosa bukan dosa kecil, ini dosa besar benar-benar Tuhan tidak mau. Ya? Mereka mulai membangun itu penipuan di mana mereka ketemu Yesus, mereka dengar suaranya Yesus. Kapan lu lahir? Baru kemarin. Terus kok tahu Yesus itu suaranya Yesus? Coba saudara, ya, mama kok diganti sana ganti sini, malah dibalik lagi sama kita kalau kita bilang Yesus. Sesat mereka itu. Karena itu tadi, karena mereka ini tidak pernah baca kitab suci yang miliaran-miliaran orang ini. Akhirnya mereka membabi buta. Tapi tunggulah saudara, membabi butamu nanti, ya. Nanti saya bacakan di sini, ya. Dengar baik-baik, ya. Padahal kalau kita baca ya, zaman Daud pesan kepada anaknya, namanya Salomo. Pesan kepada anaknya Salomo ini supaya namanya taati sesuai namanya tertulis. Coba kau baca namanya 1 Raja-Raja 2 ayatnya 1-4 yang kencang. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh segala jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu dengan menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Mose, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Yahweh menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Tidak akan terputus dari kerajaan Israel. Yang paling penting ikuti betul-betul apa yang tertulis dalamnya kitabnya Mose ini. Jangan sampai kau menyimpang ini, pesan kepada anaknya Salomo. Ya, coba saudara. Makanya jangan hanya sampai di situ.